Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Tubagus Faiz Maulana dari kelas A Kimia Dasar Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, jurusan Teknik Industri. Saya di sini akan mempresentasikan hasil PPT saya mengenai elektrokimia part 2. Sebelumnya saya minta maaf kalau memang ada kendala di faktor suara karena saya sedang record di tengah perjalanan. Mohon maaf sebelumnya. Oke, kembali ke materi. Yang harus kita ketahui, yang pertama itu apa itu kimia? Kimia adalah cabang dari ilmu fisik yang mempelajari tentang susunan, struktur, sifat, dan perubahan materi. Kimia merupakan ilmu tentang materi, sifatnya, strukturnya, perubahan atau reaksinya, serta energi yang menyertai perubahan tersebut. Kemudian sejarah singkat mengenai kimia. Sejarah kimia dimulai dari 4.000 tahun yang lalu, di mana bangsa Mesir mengawali dengan The Art of Scientific Wet Chemistry. 1000 tahun sebelum Masehi, masyarakat purba telah menggunakan teknologi yang akan menjadi dasar terbentuknya berbagai macam cabang ilmu kimia. Kemudian, kenapa kita harus belajar kimia? Jawabannya adalah, ketika kita mempelajari kimia, kita akan menemukan alasan mengapa segala sesuatu di sekitar kita bisa terjadi. Contohnya, mengapa coklat itu enak, mengapa sabun itu bersih, atau mengapa langit itu biru. Memahami struktur atom, elektrokimia larutan, asam basa, atau stoikiometri molekul sangat penting untuk memahami segala sesuatu di lingkungan kita. Ini daftar isi yang akan saya bahas. Yang pertama elektrokimia, yang kedua potensial elektroda standar, yang ketiga persamaan Nernst, kemudian yang keempat contoh dan pembahasan. Kita masuk yang pertama, elektrokimia. Definisi, elektrokimia merupakan ilmu kimia yang mempelajari tentang perpindahan elektron yang terjadi pada sebuah media pengantar listrik atau elektroda. Elektroda terdiri dari elektroda positif dan elektroda negatif. Hal ini disebabkan karena elektroda tersebut akan dialiri oleh arus listrik sebagai sumber energi dalam pertukaran elektron. Konsep elektrokimia didasari oleh reaksi reduksi oksidasi atau yang disingkat redoks dan larutan elektrolit. Reaksi redoks merupakan gabungan dari reaksi reduksi dan oksidasi yang berlangsung secara bersamaan. Pada reaksi reduksi terjadi peristiwa penangkapan elektron, sedangkan reaksi oksidasi merupakan peristiwa pelepasan elektron yang terjadi pada media pengantar pada sel elektrokimia. Proses yang terjadi. Proses elektrokimia membutuhkan media pengantar sebagai tempat terjadinya serah terima elektron dalam suatu sistem reaksi yang dinamakan larutan. Larutan dapat dikategorikan menjadi 3 bagian, yaitu larutan elektrolit kuat, larutan elektrolit lemah, dan larutan bukan elektrolit. Larutan elektrolit kuat merupakan larutan yang mengandung ion-ion terlarut yang dapat mengantarkan arus listrik. Sangat baik sehingga proses serah terima elektron berlangsung cepat dan energi yang dihasilkan relatif besar. Sedangkan larutan elektrolit lemah merupakan larutan yang mengandung ion-ion terlarut cenderung ionisasi sebagian sehingga dalam proses serah terima elektron relatif lambat dan energi yang dihasilkan terbilang cukup kecil. Namun demikian, proses elektrokimia tetap terjadi. Untuk larutan bukan elektrolit, proses serah terima elektron tidak terjadi. Pada proses elektrokimia tidak terlepas dari logam yang dicelupkan pada larutan disebut elektroda, terdiri dari katoda dan anoda. Ini contoh reaksi redoks ya. Bisa kita lihat di Mg ini sebagai reduktor karena dia teroksidasi. Kemudian HCl itu dia sebagai oksidator karena tereduksi. Di sini ada penjelasan singkatnya ya mengenai reduksi dan apa itu oksidasi. Bisa di pause kalau ingin melihat. Kemudian kita masuk potensial elektroda standar. Definisi. Potensial elektroda standar adalah gaya dorong atau gaya gerak listrik atau GGL dari reaksi redoks yang diukur
pada keadaan standar atau kemolaran 1 M ke pada tekanan 1 atm dan temperatur 25 derajat Celcius. Potensial sel disimbolkan dengan E0 sel. Elektrode yang digunakan terdapat 2 jenis, yaitu elektrode bermuatan positif dan yang menandakan bahwa elektrode tersebut merupakan elektrode tempat terjadinya reduksi. Begitupun sebaliknya, elektrode bermuatan negatif yang menandakan bahwa elektrode tersebut merupakan elektrode tempat terjadinya oksidasi. Secara umum, kedua elektroda tersebut dikenal dengan kutub positif dan kutub negatif. Hal ini juga berkaitan dengan nilai potensial sel, di mana semakin bernilai positif potensial sel standar dari elektrode yang digunakan, maka semakin mudah elektrode tersebut mengalami reaksi reduksi. Sedangkan elektrode yang nilainya potensial sel standarnya mendekati negatif atau semakin negatif, maka semakin suka elektrode tersebut untuk mengalami reaksi reduksi. Kemudian cara pengukuran ya. Untuk mengukur potensial dipilih elektrode hidrogen sebagai elektrode pembanding. Hidrogen diabsorpsi oleh logam platina murni atau inert sehingga ion H+ dari larutan bersentuhan dengan hidrogen. Potensial sel yang dihasilkan oleh suatu elektrode yang dibandingkan dengan elektrode hidrogen disebut dengan potensial elektrode dengan lambang E. Jika pengukuran dilakukan pada keadaan standar, yaitu pada suhu 25 derajat Celcius, tekanan 1 atmosfer dengan konsentrasi ion-ion 1 molar, disebut potensial elektrode standar yang diberikan lambang E0 ya. Kondisi ini dapat ditulis sebagai berikut. 2H+ Aki plus 2 elektron minus menjadi H2 berbentuk gas yang bermuatan 1 atm dengan 0 volt ya, tidak menghasilkan arus listrik berarti. Ini tabel-tabel pengujian yang telah dilakukan. Bisa dilihat yang ini 2H sama dengan 0 ya, voltasenya. Bisa dilihat ini hasil reaksinya. Oke, dilanjut. Kemudian persamaan Nernst. Definisi. Dalam elektrokimia, persamaan Nernst adalah suatu persamaan yang menghubungkan potensial reduksi dari suatu reaksi elektrokimia atau reaksi setengah sel atau sel penuh. Dengan potensial elektrode standar, suhu dan aktivitas atau terkadang didekati dengan konsentrasi dari spesies kimia yang mengalami reduksi dan oksidasi. Persamaan ini merupakan persamaan yang paling penting di bidang elektrokimia. Persamaan ini dinamai dari Walther Nernst, seorang kimiawan fisik asal Jerman yang merumuskan persamaan ini. Kemudian kegunaan. Salah satu kegunaan persamaan Nernst adalah untuk mengukur dan memonitor konsentrasi. Contohnya bila 2 sel Zn dengan konsentrasi Zn2+ yang diketahui dihubungkan dengan Y sel Cu dengan konsentrasi Cu2+ yang tidak diketahui, maka dengan mengukur potensial sel konsentrasi Cu2+ dapat ditentukan. Prinsip dari persamaan Nernst ini juga digunakan untuk mengukur ion-ion dalam limbah air buangan industri. Kegunaan yang lainnya dari persamaan Nernst adalah menentukan pH. Caranya adalah menghubungkan elektrode hidrogen yang tercelup ke dalam larutan yang belum diketahui pH-nya dengan elektrode lain yang telah diketahui potensialnya. Kemudian ini adalah biografi singkat Walther Nernst ya, sebagai penemu persamaan Nernst ini. Beliau itu lahir pada 25 Juni 1864 dan meninggal pada 18 November 1981. Beliau adalah kimiawan asal Jerman yang menerapkan asas termodifikasi ke sel listrik ya. Untuk lebih jelasnya bisa di pause videonya. Oke, lanjut. Kemudian kita masuk ke dalam contoh soal. Soal pertama.
Diketahui potensial elektrode perak tembaga sebagai berikut. Ag plus tambah elektron menjadi Age sama dengan plus 0,80 volt ya. Kemudian Cu2 plus ditambah 2E menjadi Cu, E-nya itu 0,34 volt. Kemudian pertanyaannya, carilah diagram sel, harga potensial sel, dan reaksi selnya. Pembahasannya bisa dilihat di sini. Karena harga Ag lebih besar dari Cu, maka katodanya itu Ag dan anodanya adalah Cu. Kita balik lagi ke prinsip yang paling besar itu yang menyalurkan ya, berarti Ag itu yang menyalurkan ke Cu. Sehingga diagram selnya Cu2 plus, Ag plus, Ag. Harga potensial sel harga potensial selnya. Ini rumusnya SL reduksi dikurangi SL oksidasi yang sama dengan 0,80 dikurangi 0,34 menjadi 0,46 volt. Kemudian reaksi selnya. Katoda Ag plus ditambah E sama dengan menjadi Ag dikali 2. Kemudian anoda Cu menjadi Cu2 plus tambah 2E. Ini yang pertama. Katodanya 2Ag plus tambah 2E menjadi 2Ag. Cu menjadi Cu2 plus 2E. Yang disubstitusikan menjadi 2Ag plus Cu sama dengan 2Ag plus Cu2 plus. Kemudian kita masuk ke soal nomor 2. Tentukan potensial sel dan potensial setengah sel Zn per Zn atau Zn2 plus dan Cu per atau Cu2 plus pada suhu 25 derajat Celcius apabila konsentrasi Zn2 plus 0,25 M dan Cu2 plus 0,15 M. Berarti tidak dalam keadaan standar ya, karena standarnya itu 1 M. Dapat dilangkahkan yang itu pertama, berdasarkan deret volta Cu lebih oksidasi dibandingkan Zn sehingga Zn yaitu tereduksi dan Cu teroksidasi. Langkah 2, Zn2 plus ditambah 2E min menjadi Zn. E-nya itu sama dengan minus 0,76 volt. Kemudian Cu2 plus ditambah 2E min menjadi Cu, yang E-nya itu plus 0,34 volt. Yang disubstitusikan menjadi Zn2 plus tambah Cu menjadi Zn plus Cu2, yang E-nya sama dengan minus 1,10 volt. Langkah ketiga adalah E sama dengan min 0,0257 per N in Q. Q sama dengan reduksi per oksidasi. Sama dengan 0,257 per N minus in reduksi oksidasi berarti 0,25 dan 0,15 ya dari pertanyaannya. Dari ininya ya. Sama dengan minus 1,1065 volt. Sekian dari penjelasan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga teman-teman sekalian mengerti apa yang saya jelaskan. Walaupun ya masih banyak kekurangannya, mohon dimaklumi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.